Selamat pagi, saya Nilo Anggreni dari kelas B akan menyelesaikan UTS pengantar ilmu ekonomi. Di sini saya mendapatkan untuk menjelaskan tugas 2 tentang mekanisme pasar. Pertanyaan pertama, uraikan pengertian permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Pengertiannya sebagai berikut. Permintaan adalah kesanggupan konsumen untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dalam memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar tertentu. Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual kepada konsumen pada suatu pasar tertentu, periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Yang ketiga, harga keseimbangan adalah suatu keadaan ketika jumlah barang atau jasa yang diminta sama dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada harga tertentu. Soal nomor 2, bagaimanakah proses terjadinya harga keseimbangan? Uraikan. Faktor terpenting dalam pembentukan harga adalah kekuatan permintaan dan penawaran. Harga keseimbangan terbentuk karena bertemunya permintaan dan penawaran pada suatu titik yang disebut titik equilibrium. Biasanya, harga keseimbangan terjadi ketika konsumen meminta harga yang lebih rendah daripada harga yang ditawarkan oleh produsen, sehingga terjadilah proses tawar-menawar untuk mencapai harga keseimbangan tersebut. Pertanyaan ketiga, deskripsikan menurut pendapat Anda apa yang akan terjadi terhadap permintaan jika pendapatan masyarakat naik. Menurut saya, jika pendapatan naik, maka permintaan akan mengalami kenaikan, karena pendapatan merupakan faktor utama yang memengaruhi tingkat permintaan. Konsumen akan menyesuaikan bagaimana permintaannya dengan pendapatan atau keuangan yang dimilikinya. Semakin besar atau semakin pendapatannya mengalami kenaikan, maka permintaannya juga mengalami kenaikan. Yang keempat, uraikan faktor-faktor yang memengaruhi penawaran terhadap suatu barang atau jasa. Faktor-faktor yang memengaruhi penawaran sebagai berikut, yaitu 1. Harga barang. Harga barang menjadi faktor utama dalam memengaruhi penawaran, karena semakin tinggi harga barang, maka penawaran yang dilakukan semakin besar. Yang kedua, jumlah penjual atau produsen. Jika jumlah produsen suatu barang banyak, maka penawaran akan barang tersebut menjadi meningkat, begitupun sebaliknya. Yang ketiga, bencana alam. Jika dalam suatu tempat produksi barang mengalami bencana alam, maka dapat dipastikan penawaran akan barang tersebut mengalami penurunan. Yang keempat, harga barang pengganti. Jika suatu harga barang mengalami peningkatan, maka produsen akan menawarkan barang pengganti kepada konsumen di mana harganya lebih rendah, sehingga barang pengganti akan memengaruhi penawaran. Yang kelima, biaya produksi. Biaya produksi berkaitan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Sehingga semakin besar biaya produksi, maka harga barang semakin tinggi. Semakin tinggi harga barang akan memengaruhi penawaran. Yang kelima, deskripsikan apa yang dimaksud dengan kurva permintaan dan kurva penawaran. Kurva permintaan menjelaskan fungsi antara harga dengan jumlah barang yang diinginkan. Sedangkan kurva penawaran menjelaskan fungsi harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nomor 6, diketahui dari data permintaan terhadap minyak goreng dalam suatu pasar sebagai berikut. Buatlah grafik dari data di bawah ini dan pada tingkat berapa titik keseimbangannya. Di tabel ini dapat dilihat pada kondisi E, di mana harga minyak goreng 8.000, jumlah permintaan 38, dan jumlah penawaran 38. Titik equilibrium atau titik keseimbangan adalah bertemunya jumlah permintaan dan jumlah penawaran. Kita bisa lihat grafiknya. Ini grafiknya pada harga 8.000 dengan jumlah penawaran dan permintaan 38. Yang ketujuh, soal ketujuh, apakah dalam menentukan permintaan hanya memperhatikan faktor harga saja? Berikan alasannya. Tidak, karena dalam menentukan permintaan yang menjadi pertimbangan konsumen bukan hanya faktor harga, melainkan harus memperhatikan juga pendapatan atau keuangan yang dimilikinya. Jika uang yang tersedia dapat digunakan untuk memenuhi keinginan, maka permintaan dapat terjadi. Nomor 8, mengapa jumlah penduduk memengaruhi permintaan? Jumlah penduduk memengaruhi permintaan, karena jika di suatu daerah jumlah penduduk mengalami peningkatan, itu berarti kebutuhan penduduk di daerah tersebut mengalami peningkatan, dan akan memengaruhi tingkat permintaan. Begitupun sebaliknya. Nomor 9, bagaimanakah pajak dapat memengaruhi penawaran?
Pajak yang merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Jika pajak suatu barang menjadi tinggi, maka harga barang tersebut juga akan menjadi tinggi, sehingga permintaan menjadi berkurang akan barang dan jasa, dan juga penawaran akan mengalami penurunan. Nomor 10. Pada saat Idul Fitri, harga telur dan pakaian mengalami peningkatan. Menurut Anda, bagaimana permintaan akan barang tersebut? Menurut saya, permintaan akan barang tersebut akan mengalami peningkatan. Karena jika suatu barang mengalami peningkatan harga, itu artinya barang tersebut mengalami kelangkaan di pasaran yang disebabkan oleh banyaknya permintaan yang tidak dapat dipenuhi oleh produsen. Nomor 11. Gambar menjelaskan mengenai kurva keseimbangan pasar. Pada kondisi keseimbangan, kuantitas permintaan QD dan akan sama dengan kuantitas penawaran QS, atau terbentuknya titik keseimbangan yang disebut dengan QE. Harga yang diminta PD juga akan sama dengan harga yang ditawarkan PS, sehingga terbentuk harga keseimbangan yang disebut dengan PE. Secara grafik, keseimbangan pasar terjadi pada titik potong antara kurva permintaan dan penawaran, yang disebut dengan titik E, equilibrium. Nomor 12. Apakah setiap ada permintaan selalu diikuti oleh penawaran? Kemukakan pendapat Anda. Menurut saya, setiap ada permintaan selalu diikuti oleh penawaran, karena kedua hal ini erat kaitannya. Jika konsumen mengajukan permintaan, maka produsen akan menawarkan barang atau jasa yang dijualnya. Meskipun biasanya barang yang diminta habis, maka produsen akan menawarkan barang pengganti. Nomor 13. Apakah harga pasar selalu terbentuk dari proses tawar-menawar? Jelaskan menurut pendapat Anda. Menurut saya, harga pasar tidak terus-menerus ada. Harga keseimbangan akan muncul jika jumlah permintaan oleh konsumen dan penawaran oleh produsen tidak seimbang, sehingga terjadilah proses tawar-menawar untuk mencapai harga yang disepakati. Nomor 14. Identifikasikanlah pentingnya harga pasar bagi perekonomian. Harga pasar sangat penting bagi perekonomian, karena harga pasar yang stabil akan mencapai stabilitas harga. Dilansir dari situs resmi Bank Indonesia, inflasi yang rendah dan stabil merupakan persyaratan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, di mana memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nomor 15. Apakah hukum permintaan dan hukum penawaran dapat dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari? Berilah alasan Anda. Menurut saya, harga di pasaran tidak akan sama terus-menerus. Harga akan berubah sesuai dengan kondisi dan keadaan. Hukum permintaan dan hukum penawaran bisa dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam beberapa keadaan, kedua hukum tersebut tidak berlaku. Semua tergantung dengan kebutuhan konsumen. Nomor 16. Bagaimanakah peran pemerintah dalam mempengaruhi harga pasar? Peran pemerintah dalam memengaruhi harga pasar adalah, pertama, penentuan harga maksimum. Selling price dilakukan dengan menentukan harga tertinggi dalam pasaran. Yang kedua, penentuan harga minimum, floor price, dilakukan dengan menentukan harga terendah dalam pasar. Yang ketiga, penetapan harga atau price fixing. Hampir sama dengan selling price dan floor price. Namun di sini dia tidak tinggi dan tidak rendah. Itulah tadi penjelasan saya mengenai tugas 2. Salah katanya mohon dimaafkan. Terima kasih.